Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Sehat walafiat ya semuanya. Amin. Oke. Sekarang kita akan mempelajari tentang apa kalau menyangkut jadwal. Ya. Oke. Pokoknya itu sebenarnya sudah pernah Ibu jelaskan, tapi itu berkait ke materi pelajaran yang lain. Kalau sekarang mah betul-betul tentang stok opnamnya, ya. Jadi kemungkinan bukan kemungkinan. Jadi sekarang itu lebih mendetail sampai ke contoh perhitungannya seperti apa. Kalau yang sebelum-sebelumnya mungkin hanya sampai pengertiannya aja. Kalau sekarang mah perhitungannya seperti apa, berkas yang harus disiapkan apa saja, contohnya ada kendala masalah apa ketika melakukan stok opnam, gitu ya. Oke, untuk memulainya, untuk mempermudah semua, saya akan menayangkan PowerPoint. Jadi kalian melihat saja, ikut membaca. Nanti kalau sudah selesai, boleh sesi tanya jawab nanti ya. Kalau belum selesai, mudah-mudahan jangan ada yang bertanya dulu gitu ya. Oke, siap ya? Oke. Stok opnam ya. Apa itu stok opnam? Stok opnam dapat diartikan sebagai aktivitas menghitung stok barang di gudang sebelum dipasarkan atau dijual. Aktivitas ini harus dilakukan dengan teliti dan juga cermat agar tidak terjadi kesalahan pencatatan dan juga penghitungan akibat adanya barang yang terlewat. Ya. Apa itu barang yang terlewat? Ini dijelaskan lagi. Apa pentingnya stok opnam? Untuk dilaksanakan itu apa gitu ya, kenapa penting? Kegiatan ini penting dilakukan untuk memastikan kesesuaian jumlah stok pada software gudang yang digunakan untuk pembukuan dengan stok barang di gudang. Jadi istilahnya antara catatan, baik catatan manual maupun catatan computerized ya, dengan stok fisiknya yang ada di gudang atau yang ada di toko sama saja. Baik catatan maupun fisiknya harusnya sama. Ya, stok opnam itu. Ya. Oke, tujuan stok opnam memastikan bahwa pencatatan dalam pembukuan perusahaan sudah benar. Dengan begitu dapat difungsikan sebagai SPI, sistem pengendalian internal. Jadi sebenarnya stok opnam itu bisa untuk mengendalikan apa yang dikendalikan, pencatatan barang keluar masuk, supaya jangan sampai barang keluar masuk tidak sama sekali diketahui oleh toko. Takutnya ada yang hilang, ada yang harus diretur atau dikembalikan kepada pemasok atau supplier dan lain-lain, tapi itu tidak terlaksana karena tidak ada pelaporannya, gitu ya. Meminimalkan adanya selisih antara data pada pembukuan dalam buku stok barang dan yang sesungguhnya di gudang. Betul. Jadi kalau misalnya ada selisih, gitu ya, selisihnya berapa? Jadi kan kadang barang di gudang dengan barang di toko itu perbedaan jumlahnya. Nah itu selisih namanya. Selisihnya itu bisa kurang ataupun lebih. Kenapa bisa kurang ataupun lebih? Kita jelaskan ya. Mengetahui jumlah aktiva, utang, piutang, dan juga kas perusahaan. Karena laporan dari stok opnam bisa ketahuan nanti barang yang sudah terjual itu misalnya berapa, dan itu harus segera disiapkan dana untuk membayarnya. Karena kan biasanya ada jatuh tempo, misalnya sebulan, paling lama sebulan setelah barang terjual, itu kan biasanya harus dibayar.
Gimana kalau telat bayarnya? Karena kita nggak tahu barang yang terjualnya jumlahnya berapa. Nah, itu yang bahaya. Ya. Nah, sekarang periode pelaksanaan stok opnam. Stok opnam biasanya dilakukan pada akhir tahun, atau setiap 3 bulan, atau setiap 6 bulan, atau akhir bulan, bergantung pada kebijakan perusahaan masing-masing. Penentuan periode pelaksanaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan, tujuan, dan kemampuan perusahaan. Tuh, biasanya semakin besar perusahaan gitu ya, semakin banyak barang keluar masuk yang harus dihitung, itu periodenya biasanya lebih lama karena membutuhkan pelaksanaan yang lebih lama. Timnya juga lebih banyak karena dia harus ditunjuk itu timnya. Mana tim yang bagian toko, mana tim yang bagian gudang, gitu ya, supervisornya siapa yang bertanggung jawab dan lain-lain. Semakin besar perusahaannya, semakin banyak barang atau produk yang dihitung, biasanya akan agak lama. Tidak seperti kalau mereka kecil, misalnya warung gitu, itu mungkin setiap hari atau setiap minggu lah bisa dihitung, ya. Oke, karena manfaat kegiatan stok opnam menghindari adanya penyimpangan ataupun penyalahgunaan barang yang mengakibatkan stok lebih maupun kurang. Ternyata stok itu bukan hanya kurang, bisa juga karena lebih. Contoh misalnya, ya, ada barang yang seharusnya diretur, tapi itu tidak dilaksanakan atau terlambat dilaksanakan, dan itu masih masuk ke penghitungan pencatatan. Jadi barangnya lebih itu. Kalau yang kurang udah ketahuan, misalnya karena terjual ataupun karena hilang. Oh ya. Terus yang kedua, dapat dengan cepat mengidentifikasi hilang atau kurangnya stok barang sehingga dapat segera dicarikan solusi agar tidak terjadi kekosongan persediaan. Itu dengan kita melaksanakan laporan stok opnam, jadi jumlah produk atau barang yang terjual atau yang belum terjual itu kita tahu. Kalau seandainya stoknya makin menipis, gitu ya, kan seharusnya diproses ya, order lagi gitu ya, supaya jangan sampai pembeli sudah menanyakan produk yang ingin dibeli gitu ya, tapi tidak tersedia produknya atau barangnya atau kurang, ya, itu jangan sampai terjadi out of stock. Itu out of stock. Yang berikutnya, dapat dijadikan bahan evaluasi serta tolak ukur perkembangan usaha dari tahun-tahun sebelumnya hingga saat ini. Berikut rencana ke depannya. Dari laporan stok opnam kita bisa mengetahui penjualan kita itu semakin naik setiap tahunnya atau semakin menurun. Itu ya. Kalau seandainya semakin naik gitu ya, adakah rencana ke depannya? Misalnya memperluas toko atau menambah cabang atau apa? Ya, sebaliknya kalau seandainya penjualannya menurun, kemudian sih tidak ya. Kalau menurun apa? Akan ada pengurangan pegawai, itu ya, atas jangan sampai, itu ya. Yang keempat, memudahkan proses monitoring dan pengelolaan arus barang yang masuk dan keluar dengan data yang bisa dipertanggungjawabkan, karena biasanya mutasi barang masuk atau barang keluar itu didukung oleh dokumen-dokumennya, misalnya invoice-nya, tahu kan invoice-nya sudah pernah bahas ya, tuh ada pendukungnya. Yang kelima, mempermudah mengawasi kondisi barang persediaan dalam gudang agar senantiasa dalam keadaan layak jual dan tidak sampai terjadi kekosongan. Kalau tidak terjadi kekosongan, ini sudah dijelaskan sama ibu ya. Nah ini yang berikutnya, jangan sampai barang masih dijual, masih didisplay di toko, padahal barang kualitasnya sudah rusak misalnya. Itu harusnya diapakan?
harusnya diatur mungkin, harusnya disimpan di gudang, jangan di display di toko. Itu kan nanti ketahuan dari akun stoknya, yang ini bilang, yang ini rusak, yang ini tidak jelas katanya apa, nanti dari berita acaranya itu ada, ya. Oke, sekarang langkah pelaksanaan stok opnam. Tahap 1, memberikan label atau tanda pada barang yang sudah dihitung dan dilakukan oleh tim gudang. Kasih label yang sudah dicatat, jangan sampai lupa. Nanti apa? Tercatat ulang. Sudah jelas-jelas ini barangnya misalnya jumlahnya 10 piece, ya, sudah dihitung. Ini lupa diberikan label. Nanti besok dihitung lagi. Jadi nanti catatannya double, ya. Tuh. Terus yang kedua, penataan stok barang sesuai kode atau barcode yang tertera. Itu biasanya menggunakan alat, ada printernya. Betul ya? Oke, nanti tugas kalian aja. Alat untuk mendukung pencatatan stok opnam itu biasanya apa saja? Googling banyak. Ya. Yang tahap kedua, melengkapi input data lokasi barang yang hingga jam tutup operasional oleh tim gudang. Jadi biasanya stok opnam itu sudah ditentukan mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa, jamnya jam berapa sampai jam berapa. Kalau itu sudah dinyatakan ditutup, tidak boleh lagi masih ada mutasi barang. Itu. Jadi sudah ditutup dulu. Sudah, jangan lagi ada mutasi barang, baik yang masuk ataupun keluar. Kalau seandainya sedang ada penjualan, ditunda dulu, ya. Tuh, kalau ada yang masuk barang, misalnya supplier ngantar barang, tunda dulu. Tuh, ya kan kayak berapa? Lama, tidak lama, gitu ya. Memastikan tidak ada proses input mutasi barang di atas jam tutup H-1 jelang inventory checking, sama inventory seperti itu. Jadi supaya menghindari sudah lebih waktu yang ditentukan, tapi penghitungan stoknya masih, jadi nggak jelas nanti, nggak update datanya, ya. Oke, tahap 3, memastikan bahwa keseluruhan transaksi sudah diinput ke dalam masing-masing program, ya, buat print out dari hasil input tersebut, lalu berikan pada pihak accounting juga audit sebagai acuan rekam stok. Pihak atau tim gudang tidak boleh mendapatkan print out dari program ini. Jadi nanti ketika tim stok opnam bekerja, itu kan sudah dipastikan itu timnya dari gudang berapa orang, dari toko berapa orang. Tim gudang tidak boleh menanyakan stok kepada tim toko, begitupun tim toko tidak boleh menanyakan stok kepada tim gudang. Kita sendiri-sendiri aja, supaya nanti justru dari pencatatan itu nanti ada selisihnya di mana kalau seandainya ada selisih. Tuh, ya, jadi tidak boleh saling menanyakan. Tuh, ya. Nah, ini yang berikutnya contoh kartu stok barang. Sebelum kita melaksanakan stok opnam, apalagi sudah menggunakan aplikasi Excel komputer, ya, biasanya yang pertama kali kita harus melakukan mengisi data di kartu stok barang atau kartu persediaan. Apa saja informasi yang ada di kartu persediaan? Ini hanya informasi dasar. Contohnya nomor, tanggal, kode barang, nama barang, satuan barang masuk, baik jumlah maupun nilai. Kalau nilainya itu berhubungan dengan nilai uang. Kalau jumlah itu jumlah unitnya, jumlah piece-nya, berapa piece, berapa banyak. Kalau nilai itu diuangkan. Kalau misalnya jumlahnya ada 10, nilainya misalnya satu barangnya itu 10.000, jadi 10 kali 10.000 berapa nilainya? 100.000, begitupun satuan keluar, barang keluar, sisanya berapa dan seterusnya. Nah, ini hanya data awal, ya. Nanti diolah menjadi seperti ini contohnya, laporan stok
Oh, ini sudah lengkap. Sudah menggunakan minimal aplikasi Excel. Aplikasi Excel kalian juga bisa. Ya, ini nanti dijelaskan di sini. Di sini ada tempat periodenya. Periodenya harus dijelaskan supaya tahu. Itu nilai persediaan itu per tanggal kapan. Tuh ya, sana ada keterangan nomor, kode barang, nama barang, satuan, terus apa tuh? Harga pokok. Yang harga pokok biasanya harga yang dapat dari siapa? Dari atau dari penjual. Gitu ya, harga pokoknya berapa? Terus harga jualnya itu harga yang ditentukan oleh kita atau toko ketika itu pasti ada selisih. Nggak mungkin ada selisih. Selisihnya kurang atau lebih? Lebih. Masa iya kita jual nggak dapat untung, ya kan? Tuh. Terus nanti ada stok awal, ada penjualan, terus ada barang masuk. Nah, itu tanya, kalian pasti masih ingat. Tuh, karena pernah sebelumnya, meskipun belum secara mendetail saat itu ya, menghitung menghitung nilai stok awal. Biasanya apa dikali apa? Harga pokok dikali jumlah stok awal. Ketahuannya nilai stok awalnya itu berapa? Ini harga pokok, dikalikan jumlah stok awal, nanti disimpan di sini, ya. Oke, jumlah penjualan itu yang dihitung apa yang jumlah penjualan? Barangnya, produknya, tapi hanya yang terjualnya saja. Misalnya stok awal 20, terjual 7, berarti maksudnya apa? Yang dimasukkan ke jumlah penjualan itu berapa? Berapa jumlah penjualan di sini? Misalnya 7, ya. Nilainya 7 dikali harga jual, nah, masih ingat ya. Tuh, nah sekarang barang masuk maksudnya apa? Kan sudah ada barang masuk ya. Barang masuk itu restock, pengisian kembali belanja duit. Ya, misalnya warung, kalau kita melihat data ini, pertama kali kita belanja sejumlah berapa? Bukan uangnya ya, berapa unit? 20, terjual 7, jadi sisanya berapa? 20 uangnya 7, 13. Ternyata belum dihabiskan 13, kita udah belanja lagi sejumlah 30, itu namanya barang masuk. Nah, nanti bisa ketahuan persediaan akhirnya jadi jumlahnya berapa? 43. Jadi stok awalnya 20, terjual 7, sisa berapa? 13. Terus belanja lagi barang masuk tambah 30, 13 tambah 30 43 dikalikan harga jualnya, ketahuan nanti. Nah, terus nanti persediaan di gudang kadang berbeda dengan persediaan akhir. Di sini contohnya, di sini ada angka berapa nih? 43. Di sini 42. Berarti ada selisih berapa? 1. Minus 1. Yang hilang barangnya minus 1. Tapi kan kalau nilai diuangkan akan lumayan ya. Nah, itu makanya di sini di keterangannya selisih kurang minus 1, uangnya sejumlah 20.000. Kalau nilai selisih kurang itu memakai harga pokok, kan belum terjual. Jadi jumlah barang dikalikan harga pokok, bukan harga jual. Kan barangnya masih ada. Itu ya, hilang. Waktu belinya harganya 20.000, masa hilang dikalikannya jadi 25.000? Ya, minus tuh hilang, kasih keterangan di kolom keterangannya itu hilang. Selanjutnya apa setelah ada keterangan hilang?
Kita harus membuat berita acara. Harus membuat berita acara. Udah pernah? Ada yang tahu? Ada yang mau bertanya nggak ini mengenai berita acara? Ya, so Leslie. Ibu maaf, Ya, adakah contoh format berita acara stok oknum? contoh format berita acara. Nih ya, kalian kan nggak usah nyambung ya. Nih, itu tahu. Ini contoh aja ya. Contoh format berita acara. Nih, contoh aja. Di sini ada nomor. Itu nomor itu kode. Kode itu kapan? Ini kan saya telah dilakukan perhitungan fisik persediaan milik PT, gitu ya. Ada tanggal, bulan apa, tahun apa, ya. Perhitungan fisik persediaan dilakukan pada seluruh persediaan barang jadi, persediaan bahan baku, dan persediaan spare part. Ini kalau seandainya spare part ya, milik PT apa, gitu ya. Nah, di sini hasil penghitungannya, nomor, nama barang, satuan, tipe barang, saldo, dan semacamnya. Keterangan hilangnya itu karena apa? Nanti ditandatangani oleh satu, administrasi gudang, kedua, oleh bagian akuntansi, akunting. Karena hilang barang itu kan bisa termasuk kerugian kan ya? Hilang. Kemungkinan mendapat keuntungan jadi berkurang, gitu ya. Terus nanti akan ditandatangani oleh pimpinan ke atas di sana, misalnya oleh kepala toko atau direktur atau bagian keuangan. Ini contoh formatnya. Ya, paham? Paham Des? Paham ya. Makasih. Oh, ada lagi nggak yang mau bertanya? Apa Rizky? Itu kapan dilaksanakan sih Bu? Apa dia punya waktu-waktu tertentu? Terima kasih Bu. Terima kasih Rizky. Ini sudah tadi pertanyaannya bagus ya Des. Rizky, apa yang stok oknum dilaksanakan? Sebenarnya tadi di PowerPoint sudah ada ya? Sudah ada, cuma itu perjelas lagi, diulang lagi. Stok oknum tergantung perusahaannya. Semakin besar perusahaannya, semakin banyak jumlah barang yang harus dihitung. Biasanya pelaksanaan stok oknum itu agak lebih lama dibandingkan usaha atau perusahaan yang lebih kecil. Misalnya Jogja, misal, ya, itu kan tokonya ada beberapa lantai, ada beberapa departemen, ya ada supermarket, ada fashion, ada apa lagi, dan lain-lain. Itu menghitungnya pasti butuh waktu, ya. Bandingkan kalau itu hanya menghitung toko kecil atau bahkan warung misalnya. Retail tradisional, retail modern, itu kan pasti lebih cepat oknumnya. Bahkan periodenya juga itu kalau di warung atau toko kecil bisa dilakukan mungkin seminggu sekali, gitu ya. Beda kalau di retail atau perusahaan biasanya ada waktu-waktu tertentu, biasanya sebulan sekali, ada yang 2 bulan sekali, ada yang 3 bulan sekali, ada yang 6 bulan sekali, ada yang per tahun. Kan sudah tahu ya kalau misalnya kenapa sih dilakukan stok oknum untuk meminimalisir kehilangan atau untuk apa, itu sudah dijelaskan di PowerPoint ya. Meski paham apa jawabannya Ibu? Paham. Anak-anak, nih berhubung saya sudah menjelaskan apa itu pentingnya stok oknum dan lain-lain. Sekarang saya berikan contoh penghitungannya. Siap ya? Saya semangat dong sedikit. Ngantuk apa? Saya menghitung uang, bukan uang orang, bukan uang sendiri. Uang orang sih ya, jadi nggak semangat. Coba kalau uang sendiri, ya semangat pasti itu. Siap ya menghitung ya? Siap. Oke, terima kasih. Ditunda dulu ya, ini ya pekerjaan pelaksanaan ini. Ya, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.